lagi mulai lagi. Oh, Oke. Oke, sekarang Bu As dulu. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pur, gimana kabarnya? Sehat, Bu Pur? Alhamdulillah sehat. Bu Pur, boleh minta Bu. waktunya, Bu Pur? Boleh. Oh, Kira-kira ada apa ya? oh iya. Gini, Bu Pur, belakangan ini ya, Bu Pur ya, kayaknya ada permasalahan gitu di kelas gitu kan. Jadi pas lah ketemu dengan Bu Pur gitu kan. Jadi kita ceritalah berbagi pengalaman seperti apa gitu kan. Jadi ceritanya itu kan ketika belajar bahasa Indonesia tuh adalah beberapa siswa tuh yang tidak semangat, Bu Pur. Tak tahu lah ya kenapa gitu kan. Kira-kira apa ya, Bu Pur, yang bisa saya lakukan gitu, Bu Pur, biar siswa tuh semangat lagi untuk belajar gitu, Bu Pur. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi ada beberapa siswa, meskipun tidak semua ya, tidak bersemangat untuk belajar. Kalau boleh tahu, jam mengajar Bu As itu pada jam keberapa ya? Kalau kami itu ngajar di sekolah itu kan, kami bahasa Indonesia itu kan 4 jam dalam seminggu. Jadi kami langsung 4 jam gitu kan. Kebetulan jam bahasa Indonesia itu jam 11.30. Jadi jam 11.30 yang terpotong 1 jam, kemudian kita sholat gitu, Bu Pur. Karena kan memang 1 jam, kemudian istirahat, kemudian baru lanjut 3 jam sampai selesai pulang gitu, Bu Pur. Jadi pembelajarannya di kelas berapa, Bu? Di kelas 10 IPS, Bu Pur. 10 ya. Kelas 10 itu berarti di jam siang ya? Ya, betul. Di jam siang, setelah menjelang istirahat kedua ya? Iya, betul. Selain mungkin di jam siang itu, ada hal-hal apa lagi Kak yang mungkin Ibu merasakan yang menyebabkan anak-anak itu tidak bersemangat gitu, atau pembelajaran itu kurang kondusif? Oke, mungkin karena kondisi saya yang ngajar di pulau ya, Bu Pur ya, kemudian cuacanya juga kalau panas tuh panas sekali, kemudian saya ngajar di lantai 2, kemudian kipasnya cuman ada 3, cuman yang rusak itu 1, jadi yang dipakai itu cuman 2, dengan siswa yang berjumlah 41 orang, Bu Pur. Mungkin karena kondisinya juga mungkin ya, Bu Pur ya, sampai siswa itu agak kurang semangat gitu belajar, Bu Pur. Nah, jadi kondisi ruangan ya, kondisi ruangan di satu kelas dengan 41 siswa ya, Bu ya? Ya, betul. 1 siswa, kemudian kipas yang tidak berfungsi, menyebabkan ya mungkin suasana kelas itu jadi panas gitu kan. Betul. Jadi sehingga membuat pembelajaran mereka itu tidak kondusif. Betul. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Bu As lakukan nih untuk menyelesaikan masalah itu, atau dengan membuat anak-anak menjadi bersemangat lagi untuk belajar bahasa Indonesia? Oke, mungkin langkah pertama yang bisa saya lakukan, Bu Pur, mungkin saya bisa menggunakan metode yang lain gitu ya, Bu Pur ya. Pernah dulu di kelas 12 yang sudah selesai, saya pernah mencoba metode window shopping, Bu Pur. Jadi siswa itu sebelumnya sebelum pertemuan yang berikutnya itu saya suruhkan bawa alat-alat dulu gitu kan, origami, styrofoam, gunting, kertas gitu kan, kemudian hiasan-hiasan lain. Kemudian biasalah kita paparkan dulu materinya. Kemudian setelah mereka paham, dibagikan LKPD-nya, kemudian disampaikan juknis seperti apa yang harus dikerjakan gitu kan. Mereka semangat sih yang di kelas 12 yang waktu itu. Mungkin salah satunya metode itu akan saya coba gitu, Bu Pur. Jadi metode itu belum pernah dilakukan di kelas 10 ini, atau mungkin
KD-nya menggunakan metode itu kurang tepat atau apa, bagaimana Bu Asri? Oh iya, kalau yang kemarin tuh memang belum saya pernah coba karena kan mereka pun masih baru gitu Baru, ya. kan. Jadi kan masih mencoba gitu kan. Tapi untuk yang berikutnya kebetulan KD-nya pun bisa, nggak terlalu sulit. Jadi mungkin saya akan mencobakan metode itu gitu Bu Pur, metode window shopping gitu kan. Karena kan kalau window shopping itu kan nanti mereka setelah selesai mengerjakan mereka berkunjung ke kelompok lain, kemudian mengajukan pertanyaan gitu kan. Mungkin bisa menjadi salah satu alternatif biar mereka semangat lagi gitu Bu Pur. Bagus sekali sih rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Tapi untuk KD kan kita banyak KD nih ya. Iya, betul. Semester itu ada, nggak mungkin kita pakai metodenya terus. Nah, kira-kira ada nggak Ibu punya gambaran atau mungkin KD ini saya menggunakan window shopping, nanti KD ini apa gitu? Iya. Kira-kira ada tergambar? Ada sih Bu Pur, ada juga metode yang lain saya cobakan, mungkin bisa jadi metode jigsaw Bu Pur. Jadi tetap siswa dikelompokkan, nanti kita ambil salah satu yang menjadi kelompok ahli gitu kan. Nah, itu pun mungkin nanti saya bisa coba. Jadi nanti sebelumnya saya mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian saya sesuaikan dengan tuntutan KD-nya harus seperti apa gitu kan. Nah, mungkin itu bisa juga menjadi mengembalikan semangat siswa untuk belajar gitu Bu Pur. Jadi Ibu sudah punya plan-plan nih ya. Semoga plan atau rencana yang sudah Ibu baru dibayangkan mungkin ya, KD-KD itu bisa diaplikasikan atau bisa digunakan di kelas 10 tadi ya, sehingga bisa mengembalikan semangat anak-anak untuk belajar. Terus komitmen Ibu terhadap rencana atau plan Ibu yang tadi sudah Ibu paparkan itu kira-kira bagaimana? Komitmen ke depannya mungkin nanti saya juga akan mencoba di sesi pembukaan atau misalnya di tengah-tengah di mana mereka sudah jenuh gitu ya, mungkin saya coba dengan memberikan ice breaking gitu kan. Kemudian saya pun komitmen juga akan melakukan metode yang berbeda gitu kan, dan saya pun melakukan metode yang berbeda tapi secara kontinu gitu. Misalnya metode minggu ini saya pakai ini rupanya kurang berhasil, nanti mungkin berikutnya saya pakai metode yang lain gitu Bu Pur. Yang penting saya akan mencoba segala sesuatu yang bisa mengembalikan siswa itu semangat lagi belajar gitu. Kemudian bagaimana saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa gitu Bu Pur. Ya, wah, bagus sekali rencana dan komitmen Ibu. Saya sangat mendukung ya, bagaimana mengembalikan semangat anak-anak di jam pembelajaran akhir-akhir atau di jam-jam kritis ya. Kalau di jam-jam kritis itu memang jam-jam yang sangat rawan gitu kan. Jadi anak susah untuk berkonsentrasi kalau tidak bisa menentukan atau memilih metode pembelajaran yang pas gitu kan. Jadi rencana-rencana Bu As dan komitmen yang akan dilakukan tadi sangat bagus. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nanti semua rencana yang sudah Ibu paparkan tadi bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, sehingga anak-anak kembali semangat untuk ikut belajar bahasa Indonesia, meskipun itu jam pembelajaran yang kritis atau di jam terakhir. Mungkin begitu Bu Asrianti. Iya Bu Pur, terima kasih Bu Pur. Dengan adanya diskusi kita ini mungkin terbuka lagi pikiran saya, jadi saya itu tidak putus asa ya Bu Pur ya. Ini sangat membantu sekali Bu Pur. Semoga seperti yang Bu Pur bilang tadi, saya bisa mengembalikan semangat siswa untuk belajar dengan semangat lagi gitu, walaupun di waktu-waktu sulit gitu Bu Pur. Iya, meskipun di waktu-waktu yang kritis, semoga anak-anak tetap semangat dengan tadi ya, rencana-rencana dengan Ibu mau menggunakan berbagai metode yang berganti-ganti, kemudian tidak lupa ice breaking ya, untuk mengembalikan ya semangat anak-anak gitu kan, atau mengembalikan lagi konsentrasi anak-anak. Semoga rencana Bu As nanti bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan.
Mungkin itu ya Bu As. Oke, Terima Bu Pur. kasih. Saya juga terima kasih ya Bu Pur atas masukannya. Ya, Oke, Bu sama-sama. Pur. Terima kasih Ya. Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika saya sebagai coach dan Bu Anti sebagai coachee ya. Pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, diskusi antara kita tadi ya, saya sebagai coach dan Bu As sebagai coachee. Menurut saya ya, tadi saya sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian saya mendengarkan dengan rasa ya, atau receive, appreciate, summary dan ask. Itu ketika saya menjadi coach ya, mendengarkan dari Bu Anti. Kemudian yang masih perlu diperbaiki, yang pasti diperbaiki yaitu alur percakapan kita tadi berupa rencana aksi dan juga tanggung jawab, setelah dibedakan, kemudian juga untuk menggali pertanyaan yang lebih dalam, pertanyaan berbobot yang saya lakukan. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir secara adalah saya fokus dan bersikap terbuka dan menggali pertanyaan untuk menuntaskan rasa keingintahuan saya. Kemudian untuk meningkatkan atau memperbaiki apa yang kurang, maka saya harus selalu melakukan latihan untuk membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu saya sebagai coach. Nah, bagaimana sekarang Bu As sebagai coachee ketika saya yang saya rasakan saat saya di coaching sama coach yang di sini Bu Pur sebagai coachnya, alhamdulillah dengan percakapan yang dilakukan tadi, Bu Pur sudah melakukan penggalian informasi gitu kan. Kemudian kita sudah melewati alur tirta gitu, di mana ada tujuan umumnya, ada identifikasi masalahnya, kemudian ada ada yang ketiga ada aksinya, kemudian ada komitmennya. Dan saya sebagai coachingnya merasa semua itu sudah terjawab Bu Pur. Dan saya sangat berterima kasih dengan dengan coaching kita pada sore hari ini Bu Pur.